Alhamdulillah, aduh ini teh kita sudah jalan-jalan ya. Dari tempat sampai tempat ini teh lumayan. Dari tempat apa maksudnya? dari rumah. Jangan pekepuk bicaranya. Dari rumah gitu. Kita jalan-jalan sampai sini teh alhamdulillah. Kita dengan kehendak Allah bisa sampai di sini. Mau kemana juragan teh, mau kemana? Ini teh tempat yang luar biasa. Ini ciptaan Allah ya, begitu istimewanya kita bisa menempati tempat ini. Pakai bukit Teletabis. Bentar lagi marunjo Teletabisnya di situ. Marunjo atau orang Teletabis nah? Ini sudah muncul. Kita lihat. Dalam rangka apa ini jalan-jalan teh Pak Johan? Ya, kita untuk menapak tilas sih Pak. Napak tilas siapa? Jejak-jejak para sejarawan yang sudah memperjuangkan memerdekakan tanah air ini. Tanah tumpah darah kita Pak. Tanah tumpah darah. Tumpah di mana darah? Kalau saya mah tidak mau darah tumpah. Tanah kelahiran saya. Tanah kelahiran. Memang ada apa dengan tanah air kita dulu? Ya, yang namanya tanah itu dulu katanya dijajah sama Belanda walaupun saya belum ngalamin gitu. Oh, penjajahan gitu ya. Penjajahan. Oh, jadi Aki dijajah gitu. Aki, Uyut, Janggawareng, udah ke Siwur. 350 tahunnya Di atas 50 tahun usaha. ku Belanda. Terus seberapa tahun ke Jepang? Ku Jepang itu sekitar 3 tahun setengah. 3 tahun setengah. Iya. Ku Belanda dijajah, ku Jepang dijajah, ku bangsa sorangan seberapa tahun? Sampai sekarang. Oh, itu udah bertahun-tahun. Masa bangsa sendiri menjajah kita, betul gitu menjajah sendiri kita, bangsa sendiri? Moal nama Pak. Nggak mungkin ya, nggak mungkin. Jadi kita teh sedang kesini dalam rangka Hari Pahlawan, ibu-ibu ya. Ada yang tahu pahlawan teh apa, ibu-ibu? Nah, ahli sejarah BNI tamat. Ini nih. Orang kaya ta. Saya teh dari tadi teh dengar dikira teh ada yang gitu. Apa? Ternyata semua lupa. Kan 2 hari lagi kita Hari Pahlawan tanggal 10. Pahlawan ya. Walaupun kejadiannya di Surabaya ya menyangkut Indonesia. Pahlawan itu asalnya dari pahala. Dari pahala. Iya. Apa itu artinya teh? Artinya teh menonjol gitu. Oh, menonjol. Ada yang menonjol. Jadi yang setiap menonjol pahala gitu. Menonjolnya itu adalah kebaikan. Oh, jadi orang menonjol kebaikannya. Berbuat kebaikan. Nah, itu dinamakan pahlawan. Kebaikan sekecil apapun apalagi besar gitu. Oh, gitu. Coba ibu-ibu ada yang tahu apa pahlawan apa? Sama enggak? Pengorbanannya. Oh, menonjol pengorbanan. Kalau Bapak menonjol apanya? Kami mah hutang Apa, Bu? Keberaniannya, Pak. Keberanian. Bapak Ibu tadi apa? Pengorbanan. Pengorbanan. Itu siapa lagi? Pantesan ya, ibu-ibu Rasulullah itu 3 kali menyebut ibu. Sebab Ya menonjol. iya mah juragan mah. Pengorbanan benar ya. Ibu mah Tumpah darah. tumpah darah gitu. Mengurusinya Tumpah naon? Tumpah keringat. habisin tenaga. Nah, jadi kita itu sekarang sedang istilahnya ya warisan langit nih ya, kita desa warisan langit sedang istilahnya napak tilas lah. Ibu-ibu capek nggak tadi? Jalannya. Ini kebayang nggak Bapak Ibu orang tua kita dahulu berjuang? Ya. Orang tua kita dahulu berjuang tidak? Berjuang, iya kan? Pak Sudirman, walaupun dia dalam keadaan apa? Sakit apa? Paru-parunya tidak ada. Ya, Bapak masih ada paru-paru? Alhamdulillah. Kita masih lengkap ya. Pak Sudirman mah sakit, tidak berfungsi, ya ditandu tah. Makanya beliau mah besar perjuangannya, besar pengorbanannya, menonjol perjuangannya, menonjol pantas disebut pahlawan. Kalau kita mau hidup mau jadi pahlawan tidak? Jadi bagaimana jadi pahlawan? Ada yang tahu bagaimana cara jadi pahlawan? Main di kumaha ta main di. Aya laguna. Kumaha?
Tehon ceweng sumoreang tekad napa lawan bangsa. Halus suara teh geuning di dinya teh. Yang keras satu yang keras. Sok, entar musik. Ya, masing-masing ibu kumaha we musikna nu penting. Ya. 1 2 3. Cakecuk. Taketung, cer taketung. Bangsa Cadu mundur pantang mulang. mun maksud Tacan laksana. Tos. Nah, jadi pahlawan teh mun can maksud can laksana terus we berjuang gitunya. Nah, gitu ibu-ibu. Pantang menyerah. Nah, jadi kita harus meneladani sebagai orang-orang terdahulu ya yang berjuang. Termasuk orang-orang kita yang sampai berjuangnya pergi ke gunung gitu kan ya. Untuk mempertahankan apa coba? Mempertahankan apa pahlawan-pahlawan ini? Kemerdekaan. Kalau dalam Quran mah itu apa? Fakku rokobah. Memerdekakan perbudakan. Ya, Ibu. Jadi pahlawan itu adalah orang-orang yang mampu membebaskan perbudakan. Ya, kemarin kita dijajah tidak? Dijajah oleh siapa? Belanda. Untuk jadi apa? Jadi budak kan? Ya. Nah, sekarang juga kita dalam dunia modern harus mampu menghilangkan perbudakan. Perbudakan apa coba sekarang yang terjadi? teknologi. Oh, kita diperbudak dengan ilmu, dengan teknologi, dengan handphone. Kemana diperbudaknya? Kemana diperbudaknya mereka? Perbudakan yang sesungguhnya sebenarnya perbudakan apa? Hawa nafsu. Ya, perbudakan yang sesungguhnya sebenarnya bukan budak kerja paksa. Adalah ketika kita tidak mampu menyembah kepada Allah, itulah perbudakan. Ya, perbudakan yang sebenarnya adalah ketika manusia ya tidak mau menyembah Allah, maka itulah perbudakan yang sebenarnya. Fakku rokobah. Ya, maka setiap orang itu harus mampu menghilangkan perbudakan atau menghilangkan kemusyrikan sebenarnya itu. Judul besar para pembawa risalah dari mulai Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad termasuk pelanjutnya adalah membebaskan apa? Perbudakan. Dari apa? Dari pengabdian selain kepada Allah. Itu sebenarnya. Ani budullaha wattaquhu wa atiun. Nah, gitunya itulah yang dikatakan oleh Nabi Musa kepada kaumnya, gitu kan? Inna arsalka Nabi Musa, Nabi Nuh ya. Nabi Nuh. Inna arsalna Nuhan Ila qaumihi an angzir qaumaka min qabli ayatiyahum. azabun. Apa kata Nabi Musa? Nabi Nuh, ya qaumi inni lakum nadhirum mubin. Perintahnya apa? Ani abudullaha wattaquhu wa'atiun. Nah, itu sebenarnya. Ya. Jadi hari pahlawan ini sebenarnya bukan hanya mengenang para pejuang-pejuang mereka secara itunya, tapi yang penting adalah bagaimana inspirasi mereka ketika mereka mampu membebaskan negeri dari penjajahan, dari perbudakan dunia. Nah, kita sekarang harus mampu menghilangkan perbudakan yang sebenarnya. Apa itu? Ketika kita dipaksa hawa nafsu kita menyembah kepada selain Allah, gitu. Itu sebenarnya, ya. Terus kan makanya ada istilah pahlawan tanpa jasa itu apa sebenarnya? Tanpa jasa. Pahlawan tanpa tanda jasa. Nah, siapa itu teh Ibu? Guru. Cuma guru aja? Banyak. Sebenarnya siapa sih? Sebenarnya guru pahlawan tanpa tanda jasa itu bukan guru aja. Istri punya istri? Punya. Berjasa nggak istri kepada kita? Ibu punya suami? Punya jasa nggak? Nah, itu sebenarnya suami istri termasuk Orang tua kita. makanya ada istilah jas merah. Apa itu jas merah? Jangan sekali-kali Melupakan sejarah. Aris jas biru. Jangan Jangan sekali-kali biru apa? Jasa ibu. Bengkalaikan Rama dan Ibu. Biru. Rama dan biru kan? Ya. Kalau jas hujan. Jas hujan naon? Jangan-jangan jas hujan apa maksudnya? Bisi kehujanan kamulusan. Nah, gitu. Bener. Nah,
Bisa aja kamu mah. Nah gitu bapak-bapak sekalian. Jadi mari kita. Tapi tidak semua orang bisa jadi pahlawan tidak? Bisa. Syaratnya apa jadi pahlawan? Menunjukkan kebaikan. Bisa. Ah, satu ridho. ikhlas dulu. Ya, orang ikhlas itu yang bagaimana? Tanpa pamrih, tanpa jasa, Tanpa pamrih. Coba lihat Pak Sudirman dan orang-orang terkait yang dulu minta balasan nggak jasanya? Enggak, gitu kan? Dia ikhlas, dia ridho, gitu. Buat siapa? Buat ya kita semuanya ini. Disebut pahlawan juga beliau nggak tahu Pak ya. Nggak tahu dia mah juga, bahkan dia tidak mengharapkan disebut pahlawan kan? Iya. Nah kalau pahlawan kesiangan yang bagaimana? Lamun aya kerja bakti datang nanti geus beres. Eta. Kasiangan, ayo pahlawan kapoekan kumaha? Datangna keur poek. Ya. Jadi Bapak-Ibu sekalian tidak akan bisa kita jadi pahlawan kalau kita tidak ada satu keikhlasan, keberanian. Ya, berani apa? Berani berjuang dan berkorban. Karena berjuang dan berkorban itu bukan mengharapkan dari luar kepada diri kita. Berjuang dan berkorban itu adalah melepaskan apa yang dalam diri kita untuk orang lain. Jadi ketika berjuang dan berkorban bukan bercita-cita mendapatkan tanah, pangkat, jasa, imah gitu kan. Kalau kita berdakwah itu jangan pernah mengharapkan imah, sawah, tanah, ya. Amplop. Ya, amplop, entong gitunya. Jangan itu. Tidak naon. Tapi kalau misalkan di tempat lain biasa begitu, gitu kan ya, biasa begitu, ya jangan lupa kita juga biasakan begitu. Gitu, gitu kan ya. Nah, jadi ketika jadi pahlawan itu ya jangan berharap itu, ya. Kita berjuang ikhlas ridho. Nah, tidak akan pernah bisa berjuang ikhlas ridho, punya keberanian, ya tidak akan pernah mau berkorban kecuali hanya satu. Siapa coba? Orang-orang yang takut kepada Allah. Dan orang yang tidak takut kepada Allah mah tidak akan mau begitu. Ya. Dan tidak akan ada orang yang takut kepada Allah kecuali orang yang berilmu. Nah, betul tidak? Nah, kenapa mereka takut kepada Allah? Karena tahu ilmunya. Orang yang tidak tahu tentang Allah, mereka tidak akan takut kepada Allah. Karena itu Bapak Ibu sekalian jangan lupa cari ilmu terus, ya. Dan tidak akan disebut orang berilmu kecuali dia mengamalkan ilmunya. Betul tidak? Ada nggak orang yang berilmu tidak beramal? Banyak. Ya. Nah, karena itu Ibu kata Rasulullah ya bahwa Rasulullah menyampaikan sesungguhnya ajab yang paling besar itu di yaumil akhir nanti adalah ketika seorang berilmu ya tidak mengamalkan ilmunya. Ya. Bahkan Bapak desa suka mengatakan apa katanya? Manjada apa katanya? Manjada wajada. Ini ada Pak Kiai gini. Manjada ilman walam yajid huda. Manis dada ilman. Manis dada ilman. Lam yazdad hudan. Lam yazdad minallahi ila bu'dan. Ila bu'dan. Naon cenah artina teh? Barang siapa orang yang bertambah ilmunya tapi tidak bertambah amalnya, maka tidak bertambah dari Allah kecuali kebencian. Kecuali semakin jauh dengan Allah. Jadi upami ilmu tidak diamalkan, lainnya bukan mendekati kepada Allah tapi semakin jauh. Nah, jadi syaratnya tadi tidak akan pernah menjadi seorang pahlawan kecuali dia memiliki rasa keikhlasan, keridoan, keberanian untuk berjuang dan berkorban. Dan tidak pernah akan memiliki sedemikian kecuali orang ini orang yang takut kepada Allah. Dan tidak akan pernah orang itu takut kepada Allah kecuali orang yang berilmu. Dan tidak akan disebut orang yang berilmu kecuali dia mengamalkan. Nah, cuma Ibu ketika Ibu sudah berilmu dan beramal, tugas Ibu selanjutnya adalah apa? Berdakwah. Mengajak kepada orang lain agar orang lain pun sama-sama takut kepada Allah. Kalau hidup sudah orientasinya begitu, luar biasa. Itulah pahlawan. Begitulah yang sebenarnya Rasulullah. Itulah pahlawan yang sebenarnya. Ya, ada pahlawan. Minimal kita jadi pahlawan diri kita sendiri. Jadi apa? Kita menghilangkan diri dari perbudakan hawa nafsu kita. Itu pahlawan buat diri kita sendiri. Kedua, pahlawan buat orang tua, buat keluarganya bagaimana?
Ya jadikan, ya kita menjadi inspirasi dalam rumah agar di dalam rumah itu mengabdi kepada Allah. Kalau sudah di dalam rumah orang-orang yang mengabdi kepada Allah, kepada siapa lagi? Tetangga diajak, ya diajak ke tetangga untuk sama-sama mengabdi, sehingga satu RT mengabdi kepada Allah, satu RW mengabdi kepada Allah, satu provinsi atau bahkan satu negara mengabdi kepada Allah. Itu sebenarnya itulah sebenarnya pahlawan. Siapa pahlawan yang sebenarnya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dialah siapa beliau? Siapa beliau? Iya, beliau lah yang telah membebaskan kita dari perbudakan, mengajak kepada minad dzulumati ila nur. Makanya kalau ada yang menghina beliau sama dengan menghina kita semuanya. Betul tidak? Ada nggak yang menghina Rasulullah? Siapa dia? Banyak ketunya yang menghina Rasulullah gitu. Betul nggak begitu, Pak Ustadz? Betul. Nggak ada lagi, Amir sampaikan Pak Ustadz. Sekarang begini, mari kita mulai untuk menjadi pahlawan semuanya. Siap jadi pahlawan? Minimal jadi pahlawan buat diri kita sendiri. Ya. Kedua untuk keluar menjadi inspirasi buat keluarga kita sendiri. Siapa ya? Siap. Cukup. Kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.